Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Bagus, kalau sudah sehat. Nah, sudah semangat atau masih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Semangat, Bapak. Baik, kalau begitu seperti biasa Bapak cek dulu kehadiran anak Bapak semuanya. Di sini Bapak mau bertanya, ada yang tidak hadir hari ini? Iya, Bapak. Hadir semua? Hadir, Bapak. Kalau begitu kepada ketua kelas supaya memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman, alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi Quran Surah Al-Ma'un dengan judul Menyayangi Anak Yatim. Apa judulnya? Menyayangi anak yatim. Bagus, menyayangi anak Yatim. Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Nah, pembelajaran kita seperti pembelajaran pada materi-materi sebelumnya, yaitu pembelajaran tentang surah-surah pendek dalam Al-Quran. Kita akan mencari apa makna yang terkandung di dalam surah-surah pendek di dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Nah, oleh karena itu Bapak harap anak-anak Bapak supaya mengikuti dengan sebaik-baiknya. Silakan memperhatikan pembelajaran kita hari ini supaya nanti pada akhir pembelajaran kita memperoleh ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan video tentang materi Quran Surah Al-Ma'un. Bapak harap setelah pembelajaran hari ini, anak-anak Bapak nanti dapat memahami apa makna yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Akan tetapi terlebih dahulu, Bapak ingin kita dibagi dalam beberapa kelompok supaya lebih efektif nanti dalam pembelajaran. Kita bagi menjadi tiga kelompok. Di sini nanti kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini nanti kelompok 3. Paham anak-anak? Paham. Nah, bagaimana? Sudah sesuai tadi kelompoknya ini? Sudah, Bapak. Kalau begitu perhatikan kembali ke depan. Biar Bapak tunjukkan video pembelajaran kita. Nanti silakan diperhatikan videonya. Jangan sambil cerita dengan kawanmu, tapi perhatikan videonya supaya nanti kalian dapat memahami apa yang disampaikan dalam video pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dari lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Bapak, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang materi menyayangi anak yatim dengan submateri Quran Surah Al-Ma'un. Mari sama-sama kita perhatikan tinggalan ayat surah Al-Ma'un ini, dan anak-anak Bapak semuanya silakan memperhatikan sembari mendengarkan Bapak membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u
اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Nah, anak-anak Bapak, mari kita perhatikan terjemahan ayat per ayatnya. Ayat yang pertama, Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di sini Allah bertanya kepada kita, bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan yang Allah berikan ini adalah pemancing bagi kita supaya kita mengetahui dan memperhatikan siapa yang dimaksud dengan orang pendusta agama. Demikianlah tentang ciri-ciri orang pendusta agama menurut Quran Surah Al-Ma'un. Dan semoga kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak semuanya, Surah Al-Ma'un adalah termasuk ke dalam surat ke-107 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Terdiri dari 7 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Dia digolongkan kepada surah Makkiyah karena surah Al-Ma'un ini diturunkan di kota Makkah, maka diberilah dia nama atau golongan surah Makkiyah. Kemudian kata Al-Ma'un itu diambil dari ayat yang ke-7 ataupun ayat yang terakhir. Adapun kandungan dari Quran surah Al-Ma'un itu adalah bahwa menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama ialah orang yang menghardik anak yatim, yang kedua orang yang tidak mau menolong orang miskin, dan yang ketiga adalah orang yang lalai dalam ibadah kepada Allah, pamer dan enggan berbagi kepada sesama. Ada faedah yang dapat kita ambil dari ayat Quran surah Al-Ma'un ini. Yang pertama, Quran surah Al-Ma'un menganjurkan kita untuk selalu memuliakan anak yatim dan fakir miskin. Yang kedua, agar kita senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Yang ketiga, perintah untuk selalu ikhlas dalam setiap pekerjaan. Dan yang terakhir adalah anjuran untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Nah, bagaimana, sudah paham? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau untuk lebih memudahkan kita memahami tentang pesan daripada Quran surah Al-Ma'un, di sini sudah ada Bapak ambil video, yaitu mengenai lagu pesan surah Al-Ma'un. Nah, silakan nanti diperhatikan. Berdasarkan daripada video yang sudah kita tonton tadi, coba diskusikan dengan anggota kelompokmu. Yang satu, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap anak yatim? Yang kedua, apa perbedaan fakir dengan miskin dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap mereka? Yang kelompok 3 nanti silakan diskusikan tentang bagaimana yang disebut dengan orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, tadi sudah disampaikan dalam video pembelajaran, kalau anak-anak Bapak memperhatikan, ini bisa dipahami. Oleh karena itu, kepada setiap kelompok
Nah, silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Dimulai dari sekarang. Karena waktu diskusi kita sudah selesai, maka sekarang Bapak minta setiap anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kita mulai dari kelompok 1, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan diskusi kelompok kami, yaitu bagaimana seharusnya sikap kita terhadap anak yatim. Jawaban kami: 1. Tidak boleh menjauhi anak yatim. 2. Tidak boleh menyakiti perasaannya. 3. Tidak boleh memanggilnya dengan nama yang jelek. Bagus. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama tadi katanya, apa tadi jawabannya? Kelompok 1? Tidak boleh menjauhi anak yatim. Tidak boleh menjauhi anak yatim, karena mereka membahas bagaimana seharusnya sikap kita terhadap anak yatim. Baru yang kedua, Tidak boleh menyakiti perasaan. tidak boleh menyakiti perasaan anak yatim. Yang ketiga, Tidak boleh memanggilnya dengan nama yang jelek. tidak boleh memanggil anak yatim dengan panggilan yang jelek. Baik, dari kelompok 2 dan kelompok 3, ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 1? Tidak ada? Sudah jelas jawabannya? Baik, kalau begitu kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Sekarang kelompok 2. Silakan suaranya yang keras ya. Suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu jelaskan bagaimana yang disebut dengan orang yang lalai dalam sholatnya. 1. Orang yang tidak membaca ayat sholat dengan jelas. 2. Orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. 3. Orang yang melambatkan. Karena diskusi kelompok kita sudah selesai, kemudian presentasinya pun sudah selesai. Nah, mari kita berikan aplaus sekali lagi kepada kita semua. Di sini sudah Bapak persiapkan ada beberapa pertanyaan soal kuis. Bapak suruh satu-satu per kelompok, maksud Bapak bukan satu-satu, tapi per kelompok nanti silakan maju ke depan. Kemudian Bapak tunjukkan nanti soalnya seperti ini. Nah, silakan dipilih jawabannya. Kalau jawabannya tujuh. Nah, begini. Disentuh dia. Ya, disentuh. Kalau 8, di mana yang menurut jawabannya benar, sentuh saja tidak apa-apa. Ya, jangan takut. Tidak koslet. Nah, ya. Ini tidak akan koslet ini. Sentuh dan tahan. Sampai nanti dia mengeluarkan suara apakah jawaban benar atau salah. Paham anak-anak? Paham. Kalau begitu kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Nah,
Quran surah Al-Maun berada pada urutan surat yang ke. Silakan ditunjuk. Tanya. Nanti jawabannya benar. Nah, soal berikutnya. Soal yang nomor 3. Perilaku pendusta agama menurut Quran surah Al-Maun adalah A. Menghadik anak yatim, B. Bohong, C. Mencuri, D. Berjudi. Silakan dipilih. Jawabannya B. Ternyata salah. Baik, kelompok 2. Pertanyaan yang nomor 5. Di manakah surat Al-Maun diturunkan? Jawabannya B. Ya, benar. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-6. Surat Al-Maun tergolong surat menurut surat Al-Maun, apakah yang dimaksud dengan amal yang dilakukan dengan riya? Oke. Salah. Oke. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Siapa orang yang celaka menurut surat Al-Maun? Oke, kita lihat. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu tadi sudah tercantum di dalam lagu pesan surah Al-Maun. Sudah dapat tadi lagunya? Sudah dapat. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. 1, 2, 3. Pesan surat Al-Maun, jangan dustakan agama, sayangi anak yatim, bantulah orang miskin. Jikalau baik sholatnya maka pasti celaka. Jangan berbuat riya, mari bantu sesama. Di dalam lagu itu sudah tercantum ada 5 tindakan yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Maun. Maka sering-seringlah itu dinyanyikan. Yang terakhir, Bapak ingin bertanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Atau menurut anak-anak Bapak membosankan? Tidak, Bapak. Berarti kalau menyenangkan, Bapak harap nanti anak-anak Bapak sudah memahami tentang pesan-pesan yang terkandung di dalam Quran surah Al-Maun. Kenapa penting mempelajari Quran surah Al-Maun? Karena anak yatim dan fakir miskin tidak pernah terlepas dari lingkungan kita. Oleh karena itu sangat penting sekali kita mengetahui bagaimana cara bersikap kepada mereka. Oleh karena itu, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka mari kita tutup pembelajaran kita bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.